آمنت بالله وملائكته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له min ba'dih wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah maka pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan keringanan langkah untuk hadir di tengah-tengah masjid yang berbahagia dan mulia ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini dan orang-orang yang beriman akan mendapat syafaat yaumil akhir insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada kajian kita hari ini, maka melalui mimbar ini saya dan segenap dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyampaikan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda kita Ibu Dr. Anda Rosmala Dewi, Kaprodi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami dan segenap rekan-rekan semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibunda Rosmala Dewi ke rahmatullah. Tentu Universitas Medan Area kehilangan salah seorang sosok yang memiliki semangat juang, yang memiliki kemampuan untuk terus berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Administrasi dan Pemerintahan. Kita semua berdoa, insyaallah beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya, diampunkan segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Semoga bisa menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian tentang ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat itu sebagai penenang jiwa. Kalau hati kita sedang gundah gulana,
misalnya tertimpa musibah, maka selaku umat Islam seyogyanya tak ada tempat yang lain untuk kita bisa mendekatkan diri kecuali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap pasrah atas semua keputusan Allah itu insya Allah akan mendatangkan ketenangan kepada hati kita, dan kita bisa menerima ketentuan qada dan qadar ini. Tak pandang harta, tak pandang paras yang cantik atau muka yang ganteng atau kekayaan yang melimpah, itu semua merupakan tanda-tanda atau merupakan pemicu yang bisa mengantarkan kita kepada kesedihan dan kegalauan manakala kita meletakkan kebahagiaan kita kepada itu semua. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada kecantikan, kebanggaan terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki, terhadap gelar yang bisa diraih, harta yang berlimpah tadi, maka siap-siaplah kita untuk mendapatkan kekecewaan dan kegalauan. Jadi sulit bagi kita untuk bisa menghindarkan diri kalau kita sudah menggantungkan hidup kita, menggantungkan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sehingga dalam keseharian pun terkadang kita berjalan masih diselimuti oleh embel-embel tadi, harta, kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tempat atau hal yang sebaik-baiknya tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita memang tak bisa kita hindari bahwa kita membutuhkan ketampanan, membutuhkan kecantikan, membutuhkan harta benda yang banyak, membutuhkan uang. Tapi kita harus menyadari bahwa itu semua bukanlah segala-galanya. Namun jika hal itu ternyata menimpa kepada kita, misalnya wajah yang cantik, wajah yang ganteng tadi tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, maka kita mengalami musibah. Atau harta yang selama ini kita miliki tiba-tiba saja ada musibah, mungkin kebakaran, mungkin kena rampok, atau mungkin karena kemasukan pencuri. Bukan tidak mungkin hal itu akan menyebabkan kesedihan, kegalauan bagi hati kita. Nah, kalau ini terjadi pada kita, dan kalau kita menggantungkan satu-satunya kebahagiaan kita kepada benda-benda ini tadi, maka alamatlah kita akan susah. Butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikannya, butuh waktu yang lama juga untuk bisa membangkitkan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Kalau kita salah melangkah, maka kita akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ke dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Ayat ini menjelaskan dengan nyata, dengan jelas, bahwa tidak ada satupun hewan melata di dunia ini yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Manusia yang dilahirkan ke dunia ini tentu tidak luput juga dijamin rezekinya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalaulah kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan rezeki, sebetulnya itu perasaan yang salah. Yang harus kita lakukan sekarang tinggal berusaha dan bertawakal kepada Allah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah rezeki itu akan datang. Rezeki itu akan datang dan akan kita terima, dan rezeki itu tidak pernah salah alamat. Oleh karenanya, yakin dan percayalah bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Tinggal bagaimana cara kita menjemput rezeki itu. Jadi jelas dalam surat Hud ini Allah meyakinkan kepada kita bahwa kita tidak perlu ragu, tidak perlu galau, tidak perlu kita bersusah hati akan rezeki kita. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahallahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Fatir ayat 2. Ayat ini pun menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengalami sesuatu persoalan atau mengalami musibah, maka yakin dan percayalah bahwa musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah menetapkan musibah pada kita, maka tidak ada satupun yang bisa menahan musibah itu. Sebaliknya, Allah juga sudah menetapkan rahmat kepada kita, kepada siapapun yang dikehendakinya. Terlalu banyak contoh di luaran sana, orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang kita tidak pernah tahu apa latar belakang mereka dan siapa sesungguhnya mereka, karena Allah sudah menetapkan rahmatnya kepada mereka. Jadi tak ada satupun kekuatan yang bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Lalu yang ketiga, pada surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini mungkin sudah banyak yang tahu. Ayat ini mungkin sudah sering juga dipergunakan
sebagai dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tidak usah khawatir, bersedih hati ataupun menyerah, karena di setiap cobaan yang diujikan oleh Allah Ta'ala pada umat pasti ada jalan keluarnya. Tetaplah berikhtiar dan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Selalu ada jalan keluar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hambanya yang selalu berusaha untuk melepaskan diri dari kesulitannya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa dari ayat ini juga menjelaskan atau menekankan kepada kita bahwa kalaulah datang kesulitan kepada kita, maka janganlah kita berlarut-larut, janganlah kita terlalu lama untuk tenggelam dalam kesulitan itu. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk melepaskan atau mencari jalan keluar agar kita terbebas dari kesulitan yang kita hadapi. Karena yakinlah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lalu yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-An'am ayat 17. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap atau segala sesuatu. Surat Al-An'am ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kita, dan kalau Allah sudah menimpakannya maka tidak bisa dihilangkan kecuali Allah yang menghilangkannya. Jelas ayat ini mengharapkan kita, jelas ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita yakin, untuk kita bisa jadikan sebagai pedoman agar kita menjadi tenang, menjadi tidak galau kalau kita mendapatkan kemudaratan. Sebagai kesimpulan, maka untuk mendapatkan ketenangan jiwa mulai saat ini sebaiknya kita mencoba untuk mengamalkan keempat ayat Al-Quran tadi yang terdapat dalam surat Hud, surat Fatir, surat Al-Insyirah, dan surat Al-An'am. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Oleh karena itu, keyakinan akan keberhasilan kita atau ketenangan atau keberhasilan kita dalam mengatasi semua kesulitan kita berdasarkan ayat-ayat ini menjadi pedoman hidup kita selaku umat Islam. Hanya umat Islam saja yang bisa membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang bisa mendatangkan ketenangan kepada jiwa kita yang mungkin sedang gundah gulana. Jika ada kesempatan, hafalkanlah ayat-ayat ini dan amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah akan merahmati kita. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa yang ada pada kita. Semoga bermanfaat dan Allah meridai usaha kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.